cara untuk ya, untuk mengkonfirmasi jadwal yang sudah kita dapatkan ya, karena memang, kita sudah mendapatkan jadwal dari kalau kita masuk ke SIM PKB kita, bagi Bapak Ibu guru yang sudah masuk ke dalam tahap 2, jadi silakan cek SIM PKB-nya untuk angkatan kelima ini kita sudah mendapatkan jadwal oleh sistem ya, apabila kita sudah mengupload apa namanya, jadwal apa namanya, RPP kita. Nah langsung saja, kita akan masuk di aplikasi kita, untuk ini ya, untuk aplikasi SIM PKB kita. Nah, seperti biasa ada interface seperti ini ya. Kemudian kita akan masuk ke detail jadwal. Nah, ini yang kemarin kita sudah coba untuk lihat. Jadi untuk, konfirmasi di sini sudah ada jadwalnya. Kita tinggal konfirmasi nih, jadwal kita oke atau enggak gitu, match dengan waktu kita enggak. Intinya bahwa jadwal ini, yang paling penting ya ini dijadwalkan di waktu Indonesia Barat. Jadi kalau mereka, Bapak Ibu yang berada di waktu Indonesia Tengah, ya waktu Indonesia Timur silakan menyesuaikan. Nah, di sini ada panduannya juga untuk menyesuaikan kira-kira perbedaan waktunya gitu ya. Karena memang Indonesia sangat luas, jadi dibagi dalam 3 waktu ya, ada waktu barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Berbeda-beda. Nah, untuk konfirmasi jadwal kita langsung saja kita akan konfirmasi, kita oke apa enggak gitu ya. Jadi saya dapat tanggal 14 Januari tahun 2022 jam 10.30, sampai jam 11 ya. Sebenarnya simulasinya sendiri sih waktunya sekitar 10 menit gitu ya, yang dijadwalkan. Oke, langsung saja kalau kita sudah dengan mencentang atau klik kotak samping kiri dan menekan tombol konfirmasi jadwal, maka saya mengetahui dan akan menghadiri ya. Jadi sudah merupakan kewajiban kita ketika kita sudah, mengkonfirmasi jadwal yang sudah ditentukan ya. Ini saya juga akan sekaligus menyiapkan waktu. Kita klik saja, kemudian kita konfirmasi jadwal. Kita klik ini. Oke, berhasil terkonfirmasi, kita tutup. Nah, berarti kita sudah ini ya. Ini lihat detail jadwal Anda. Kalau kita sudah mengkonfirmasi, di sini ada tulisannya ya, catatan, pastikan Anda hadir minimal 15 menit sebelum sesi dimulai. Berarti saya harus hadir jam 10-an lah kira-kira ya, untuk tanggal 14 Januari 2022. Kita lihat detail jadwal. Oke, ini jadwal saya penilai ya, masih 7 hari lagi. Ini apa namanya nanti, akan ya. Nah, tautan, buka tautan sebelum ini jadwal. Nah, nanti kalau sudah mungkin ini akan ya, Google Meet ini akan, mendirect kita. Kita sudah harus ketika waktu sudah mulai ya. Jadi ini nanti akan langsung apa, terkoneksi, tinggal kita bisa bergabung kalau sudah sesuai dengan tanggal. Jadi ini sudah dijadwalkan kita masuk. Nanti ketika saatnya tiba, jelas kita harus bikin ya 15 menit sebelum waktu ditentukan ya. Jadi waktu ditentukan itu adalah. Nah, Bapak Ibu yang perlu diketahui adalah soal ini ya, soal apa saja yang harus disiapkan untuk apa namanya, untuk, simulasi ini. Ya, jadi seperti ini ya yang kemarin disampaikan dalam surat, jadi ruangan yang kondusif ya, memiliki pencahayaan yang baik, kemudian tersedia akses listrik dan internet ya. Tujuannya jelas supaya proses, simulasi berjalan dengan baik. Nah, ini yang menjadi penting, ruangan yang kondusif, tidak berisik gitu ya. Kemudian alat dan bahan, yang diperlukan untuk simulasi ada RPP, kemudian papan tulis kecil seperti digambarkan di sini ya. Kemudian juga bisa disiapkan juga soal ini ya, alat peraga, spidol dan sebagainya. Nah, kemudian, alat lain yang perlu disiapkan itu adalah soal ini ya, jaringan internet dan cadangan. Ya, kalau misalnya internetnya bermasalah. Ya, jadi ini yang akan menjadi apa namanya, kebutuhan kita sebelum kita melakukan simulasi. Kita harus juga cek ya, mikrofon dan apa namanya, speaker ya, supaya terdengar dengan baik. Kita juga bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh asesor, dan asesor juga apa ya, memahami ya, mengerti apa yang kita sampaikan karena apa namanya, mikrofonnya baik.
mengarahkan ini juga ya perangkat kita supaya bisa melihat apa kita ya sebagai peserta dengan baik. Nah, kita juga harus juga ikut ini ya mengetes ya apakah perangkat kita berjalan dengan baik dengan mencoba memanggil orang lain melalui Google Meet ya supaya untuk mengecek apakah ini bisa dilakukan. Kemudian calon peserta diharapkan berdiri saat melakukan simulasi mengajar. Nah, ini seperti dicontohkan di gambar ini ya. Jadi kita harus berdiri supaya sekali lagi mungkin lebih ini ya karena ini settingannya adalah pembelajaran luring jadi bukan daring. Jadi tidak ada sharing screen dan lain sebagainya. Jadi pembelajarannya modelnya model ini ya model luring. Nah, hal-hal yang lain sepertinya udah lah kayaknya sudah nggak ada ya hal yang lain tinggal itu yang perlu disiapkan sekali lagi soal RPP gitu ya. Nah soal ini ya penilaiannya apa yang mau dinilai ya. Yang pertama kompetensi 1 itu soal membangun lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Nah ini dikatakan juga soal guru menggunakan strategi komunikasi yang positif dan efektif melalui instruksi yang sesuai dengan karakteristik murid ya serta bagaimana kepercayaan diri guru dalam memimpin pembelajaran. Ini menjadi salah satu poin ya kompetensi 1 yang harus yang akan dinilai. Kemudian kompetensi 2 yaitu mendesain, memandu dan merefleksikan proses pembelajaran mengajar yang efektif. Jadi ada proses refleksinya, memandu supaya memang pembelajaran kita yang sudah kita lakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita sudah tentukan. Alat peraga itu juga dilihat dari efektivitas gitu ya. Dikatakan untuk alat peraga dalam memimpin pembelajaran, perencanaan penilaian, pembelajaran serta hubungan dengan tujuan pembelajaran. Jadi selalu ada koneksinya dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kompetensi ketiga itu menunjukkan kebiasaan refleksi untuk mengembangkan diri atau self regulated learning. Jadi ini menjadi hal penting juga yang dinilai dalam poin ketiga kompetensi ketiga ini. Nah, jadi ada 3 kompetensi Bapak Ibu guru yang juga perlu kita siapkan. Kira-kira metode komunikasi yang seperti apa, kemudian membiasakan. Jadi titik poinnya adalah soal refleksi ya yang di sini ya. Menunjukkan kebiasaan refleksi. Jadi refleksi itu berarti ketika ada peristiwa kemudian kita serap, kemudian kita ungkapkan apa sih yang akan kita lakukan melalui dalam pembelajaran yang sedang kita lewati. Saya kira itu Bapak Ibu guru 3 aspek penilaian simulasi mengajar. Semoga kita semua bisa melanjutkan untuk penilaian berikutnya karena setelah sesi ini ya simulasi mengajar kita akan ada ini ya tes wawancara gitu ya. Jadi setelah simulasi mengajar nanti ada kalau kita kembali ke beranda maka ada ini ya ada seleksi wawancara tanggal 24 Januari sampai 5 Maret. Nah, wawancara ini nanti kita akan lihat. Oke demikian salam guru penggerak. Semoga ya kita semakin hari semakin upgrade diri kita sehingga kita bisa juga senantiasa belajar dan terus belajar ya seperti sesuai ya kita sebagai guru juga harus senantiasa belajar. Oke demikian Bapak Guru, terima kasih sampai ketemu di